Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denayu Pangestu. Saya dari HESB semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekrutmen dan seleksi. Jadi, rekrutmen atau perekrutan itu adalah suatu proses menarik orang-orang pada waktu yang tepat dalam jumlah yang cukup, baik itu jumlah yang banyak ataupun jumlah yang sedikit, tergantung dari perusahaannya membutuhkan beberapa atau sebagian dari karyawannya. Nah, untuk mengisi lowongan dalam organisasi, perusahaan juga bisa memilih pelamar-pelamar yang memiliki persyaratan yang mendekati dari perusahaannya. Nah, menemukan cara yang tepat untuk mendorong kandidat-kandidat yang memenuhi syarat untuk bekerja dengan sangat penting ketika perusahaan perlu memperkerjakan karyawan. Sedangkan yang dimaksud dengan seleksi adalah proses memilih dan memilih para calon karyawan atau calon pelamar. Nah, seleksi permintaan karyawan baru bertujuan untuk memperoleh karyawan yang memiliki kriteria sebagai berikut: dapat bekerja secara mandiri, jujur, dan disiplin, terampil dan semangat dalam bekerja. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber perekrutan. Apa sih sumber-sumber perekrutan itu? Jadi, sumber-sumber perekrutan ini adalah suatu tempat di mana para kandidat yang memenuhi syarat yang berbeda, seperti perguruan tinggi atau perusahaan-perusahaan yang persaingannya bahkan berada dalam perusahaan tersebut. Nah, sumber-sumber perekrutan ini ada dua, yaitu ada sumber internal dan ada juga sumber dari eksternal. Nah, sini saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber internal terlebih dahulu. Jadi, sumber-sumber internal itu sendiri terdiri dari orang yang sudah ada di dalam perusahaan itu sendiri, yang memiliki keyakinan bahwa mereka memenuhi persyaratan yang diajukan untuk melamar lowongan kerja yang diumumkan pihak perusahaan. Adapun sumber-sumber eksternal itu terdiri dari orang-orang yang di luar pihak perusahaan, seperti anak sekolah menengah atas ataupun orang-orang yang telah lulus dari universitasnya masing-masing, dan ia memiliki kriteria yang sangat cukup baik dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen ini adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan. Sebagai contoh, tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah diterapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil yang ditetapkan dari proses rekrutmen ini adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yakni proses untuk menentukan kandidat yang mana paling layak untuk mengisi jabatan tertentu. Nah, tujuan utama dari proses rekrutmen dan seleksi itu sebenarnya untuk apa sih, ya kan? Nah, jadi tujuannya itu untuk mendapatkan orang-orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang sangat lama. Nah, meskipun tujuannya itu terdengar sangat sederhana, tapi prosesnya itu ternyata sangat kompleks ataupun sangat sulit dan sangat panjang. Nah, memakan waktunya juga cukup lama dan biaya yang tidak sedikit, dan sangat terbuka peluang untuk melakukan kesalahan dalam menentukan orang yang tepat. Nah, di sini juga saya akan memaparkan urutan dari proses pelaksanaan rekrutmen dan seleksi. Jadi, yang awal itu, yang pertama adalah mengidentifikasi jabatan yang lowong atau berapa jumlah sih tenaga yang diperlukan di suatu perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua itu, kita harus mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. Jadi sebelum kita rekrutmen atau mengikuti seleksi itu, kita harus tahu dulu apa sih yang diperlukan dan apakah kita itu mampu dan kita itu unggul dalam bidang tersebut. Nah, yang ketiga itu kita harus menentukan sumber kandidat yang tepat.
Dan yang keempat, kita itu harus memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan. Nah, kalau metode rekrutmen ini ada metode tertutup dan ada juga metode terbuka. Nah, metode tertutup itu apa? Jadi, metode tertutup itu perekrutan itu hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Sedangkan metode terbuka adalah suatu perekrutan tersebut diinformasikan secara luas melalui metode seperti memasang iklan, seperti menyebarkan informasi ke media partner atau media-media lowongan pekerjaan. Dan selanjutnya itu yang kelima, kita harus memanggil kandidat-kandidat yang memiliki persyaratan jabatan. Selanjutnya yang keenam, menyaring atau menyeleksi kandidat. Jadi nggak hanya langsung asal diterima, tetapi kita harus mengikuti prosedur yang sudah ada di dalam perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yang ketujuh adalah membuat penawaran kerja. Nah, habis itu kedelapan, mulai bekerja. Nah, di sini mulai bekerja itu berarti kan setelah kandidat menerima penawaran pekerjaan yang telah ia lakukan dari awal sampai akhir. Nah, sehingga pada saat yang bersangkutan sudah menjadi pegawai, maka masih perlu dibantu agar ia dapat bekerja secara optimal. Nah, di sini juga sebenarnya ada hambatan rekrutmen dan ada juga seleksi. Jadi, rekrutmen itu kebijakan-kebijakan di dalam organisasi. Ya, hambatannya itu ya tadi kalau misalkan kita salah memilih karyawan yang tepat di dalam bidangnya, itu nanti perusahaan kita akan mengalami kegagalan ataupun akan mengalami kerugian yang sangat besar karena kita itu tidak menerima karyawan asal masuk gitu. Walaupun memang kita itu walaupun kenal dekat dengan orangnya, tetapi apabila dia tidak memenuhi persyaratan di dalam perusahaan, maka sebaiknya tidak diterima. Dan memang di sini itu maksudnya perusahaan akan lebih ketat dalam menyaring kandidat ataupun calon-calon pegawai yang akan diterima di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi, cukup sekian presentasi dari saya mengenai rekrutmen dan seleksi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.